Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menaikkan status gunung api ruang menjadi level 4 atau awas per hari Selasa 30 April 2024. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung amankan satu orang pria lanjut usia yang melakukan pelecehan seksual dan penyekapan terhadap gadis disabilitas tunagrahita di Bandung, Jawa Barat. Rangka pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di seputaran Monas dan GBK, Polri bersama TNI, Pol PP, Damkar, Stadishub siap melakukan pengamanan jalannya kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 1 Mei 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menaikkan status gunung api ruang menjadi level 4 atau awas per hari Selasa 30 April 2024. Peningkatan status tersebut dilakukan setelah gunung api berjenis stratovolcano itu kembali meletus dan mengeluarkan kolom erupsi mencapai 2.000 meter dari atas puncak yang disertai suara gemuruh dan gempa. Peningkatan status gunung api ruang juga didasari oleh hasil evaluasi pengamatan secara instrumental yang mana jumlah kejadian gempa vulkanik dalam dan dangkal meningkat secara signifikan pada 29 April 2024 yang disertai visual hembusan asap kawah. Hingga saat ini, hasil pengamatan masih menunjukkan terjadinya proses peretakan batuan disertai migrasi magma dari reservoir magma dalam ke permukaan. Kenaikan aktivitas ini kemudian berpotensi berkembang menjadi erupsi eksplosif berselingan dengan aliran lava. Masyarakat yang bermukim pada wilayah Pulau Tagulandang diimbau untuk menjauhi kawasan radius 6 km dari kawah. Masyarakat di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, juga dihimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, dan tsunami akibat material erupsi yang masuk ke laut. Meski begitu, masyarakat di sekitar gunung api ruang diharap tenang dan beraktivitas seperti biasa dan tetap mengikuti perkembangan aktivitasnya melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti PVMBG, Badan Geologi, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Yang kita ketahui per dini hari tadi pukul 1.30 itu statusnya kembali dinaikkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari level 3 menjadi level 4. Nah, sebagai konsekuensi dan implikasi dari kenaikan status ini, kita kembali lagi ke situasi 2 minggu yang lalu. Artinya ada kawasan-kawasan yang harus dikosongkan dengan alasan apapun, tidak boleh ada masyarakat, tidak boleh ada aktivitas. Untuk status level 4 ini, 2 minggu yang lalu kita ketahui bahwa jarak radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan, artinya masyarakat harus dievakuasi itu 6 km. Akan tetapi
berdasarkan evaluasi dari aktivitas dan dampak dari erupsi Gunung Api Ruang dini hari tadi hingga pagi hari tadi masih terjadi erupsi yang lontaran batu pijarnya mencapai titik posko pengungsian di Desa Apengsala di utara Pulau Tagulandang. Sebelumnya pada erupsi 2 minggu yang lalu daerah titik pengungsian utama ini tidak terdampak oleh lontaran batu pijar. Akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar sehingga PVMBG menaikkan atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan oleh masyarakat menjadi 7 km. Nah, sebagai implikasi dari kondisi ini mungkin kita bisa lihat di slide-nya. Yang sebelah kiri ini adalah erupsi pada fase pertama 2 minggu yang lalu. Sedangkan yang digambar di sebelah kanan itu adalah erupsi Gunung Api Ruang dini hari tadi. Jadi sekuensial dari kenaikan level aktivitas atau status level dari Gunung Api Ruang ini tanggal 16 April itu level 2. Kemudian 16 April pada hari yang sama pada sore harinya 3 jam setelah dinaikkan menjadi level 2 itu kembali dinaikkan menjadi level 3. Besok harinya pada tanggal 17 April itu dinaikkan menjadi level 4. Kemudian 22 April itu 5 hari setelahnya aktivitas Gunung Ruang sempat turun. Sehingga aktivitas masyarakat kemudian di Tagulandang mulai kembali pulih dan status tanggap darurat dari erupsi Gunung Ruang yang sebelumnya itu telah dihentikan kemarin tanggal 29 April. Akan tetapi pada 30 April dini hari tadi pukul 1.30 kembali naik status level gunung api menjadi level 4. Artinya ini kemudian kawasan-kawasan yang sebelumnya telah dikosongkan dan masyarakat mulai kembali, ini mulai harus kita kosongkan kembali dan saat ini sedang berjalan proses evakuasi tersebut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menaikkan status Gunung Api Ruang menjadi level 4 atau awas per hari Selasa 30 April 2024. Peningkatan status tersebut dilakukan setelah gunung api berjenis stratovolcano itu kembali meletus dan mengeluarkan kolom erupsi mencapai 2.000 meter dari atas puncak. Menyusul erupsi Gunung Ruang yang kembali terjadi, jajaran Polres Sitaro melakukan patroli pasca erupsi di kawasan Tagulandang. Beralih ke informasi lain, Polsek Loa Janan Polres Kutai Kartanegara bersama relawan dan warga evakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan poros Samarinda Balikpapan. Personel Polsek Loa Janan diterjunkan langsung untuk melakukan penanganan pohon tumbang di jalur poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kilometer 40 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Evakuasi pohon tumbang ini dibantu oleh beberapa pihak terkait seperti relawan dan warga setempat. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusman melalui Kapolsek Loajanan AKP Iswanto menerangkan, hal ini merupakan bentuk respons cepat kami terhadap laporan dari pengguna jalan tentang adanya pohon tumbang di lokasi tersebut. Pohon tumbang tersebut berhasil dipotong menggunakan mesin kensaw dan sisa-sisa potongan pohon dibuang ke bagian pinggir jalan sehingga arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 40 Desa Batua dapat kembali berjalan normal setelah pohon tumbang tersebut berhasil ditangani. Situasi pohon tumbang kilometer 40. Sementara itu, unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung amankan satu orang pria lanjut usia yang melakukan pelecehan seksual dan penyekapan terhadap gadis disabilitas tunagrahita di Bandung, Jawa Barat. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung amankan satu orang pria lanjut usia yang melakukan pelecehan seksual dan penyekapan terhadap gadis disabilitas tunagrahita di Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, kejadian pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku pada 21 April 2024 lalu. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang mengalami disabilitas tunagrahita. Operadinya rekan-rekan pada tanggal 21 April yaitu orang tua korban mendapat informasi bahwa anaknya korban berada di rumahnya tersangka dan orang tuanya korban mendatangi ke rumahnya tersangka, menggodok-godok pintu menanyakan keberadaan anaknya, tetapi dari tersangka tidak mengakui ada anaknya di dalam. Kemudian orang tua korban curiga dan memantau rumah tersebut dari luar. Setelah memantau dari luar, pada pukul 23.00 di tanggal tersebut, tersangka keluar rumah dan tidak lama kemudian diikuti oleh korban dalam keadaan menangis dan syok. Dan kemudian korban langsung dibawa pulang oleh orang tuanya dan ditanya oleh orang tuanya apa yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dari korban mengaku telah didorong dan disetujui secara paksa oleh tersangka. Jadi tersangka adalah di belakang saya atas nama TBUU tentang tanggal lahirnya tanggal 29 Maret 1952 di Serang. Kapolrestabes Bandung mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku, dia baru satu kali melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 6 Junto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Dari Humas Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi di Jakarta Barat. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan artis Rio Rayvan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika. Penetapan ini dilakukan setelah Rio Rayvan ditangkap pada Jumat lalu di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Rio Rayvan diketahui memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ekstasi, dan alprazolam. Per hari ini, Saudara RL sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami melakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan
teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Sementara itu, unit reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Menur hanya dalam waktu 3 jam setelah mendapat laporan kehilangan. Dari hasil pengungkapan, diketahui pelaku sudah pernah dipenjara karena kasus penyalahgunaan narkotika dan baru saja keluar dari penjara pada tahun lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan merilis ya, kita ada pencurian ya, sepeda motor yang terjadi di wilayah Sukolilo, di mana pelaku mengambil sepeda motor di teras kos yang ada di dekat rumahnya. Pelaku mengambil karena dilihat motor tidak ada kuncinya, dan setir kuncinya nggak dikunci, langsung didorong keluar, dan dia tidak tolong temannya untuk membantu mendorong dengan alasan kehabisan bahan bakar. Diantar sampai di wilayah Sidoarjo. Korban yang melihat motornya nggak ada langsung melapor ke kepolisian. Selanjutnya kami dari Polsek menindaklanjuti, dilaporkan jam 18.30, kita tangkap jam 21.30 di wilayah Sidoarjo. Dari pengakuan pelaku berapa kali melakukan? Nah, pelaku baru pertama kali ya melakukan tindakan pencurian motor ini. Dia mencuri motor ini katanya sih untuk membeli motor karena dia pernah minjem motor saudara yang nggak dikasih. Akhirnya sakit hati dia nyuri motor. Dia undang-undang nanti membeli motor untuk dirinya sendiri. Ya, di samping dia melakukan pencurian motor baru sekali, sebelumnya juga pernah berurusan dengan polisi juga, pernah divonis kasus narkoba ya. Nah, ini juga kedua kalinya berurusan dengan narkoba. Waktu itu saya pagi sekitar 7:30 mau berangkat kerja. Terus saya tanya sama ibu kos, ibu, motor saya kok nggak ada ya? Saya remote gini, kok nggak ada bunyi gitu loh, nggak ada bunyi. Kata, oh, saya baru sadar kalau hilang. Saya juga ceroboh sih karena nggak kunci setir. Mungkin karena saya pikir kalau keyless itu mungkin aman lah. Ternyata bisa didorong gitu loh. Bisa didorong. Jadi saran saya sih untuk masyarakat mungkin tetap kunci setir. Atau kunci boleh pakai kunci tambahan dari kunci cakram gitu, itu masih harus sih, harus. Terima kasih buat Polsek Sukolilo, Polsek Kadit. Terima kasih banyak. Polrestabes Surabaya juga terima kasih.
pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.